Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler di SD. Yang saya hormati rekan-rekan kelompok 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kesehatan, rahmat dan kesehatannya kita dapat berkumpul pada ruang virtual pada hari ini. Lalu salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Allahumma amin. Baik, di sini kelompok 4 akan melaksanakan presentasi mengenai materi yang kami susun yaitu tentang peraturan baris berbaris. Adapun agenda pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, pengertian peraturan baris berbaris. Yang kedua, tujuan peraturan baris berbaris. Yang ketiga, tata cara latihan peraturan baris berbaris. Yang keempat, aba-aba dalam latihan peraturan baris berbaris. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Alfisah Pauziah, yang kedua ada Ari Puspita, yang ketiga ada Asrop Hibatullah, yang keempat ada saya sendiri Ilham Ramadan, yang kelima ada Lulu Nafisa Sani, yang keenam ada Via Inka Eliska, yang ketujuh dan yang terakhir Yoja Asti Fahliza. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ari Puspitasari. Kepada Ari Puspitasari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi. Untuk yang pertama adalah pengertian peraturan baris berbaris atau PBB. Peraturan baris berbaris atau PBB menurut Dimas Rahmat tahun 2010 dalam Elok Budianti tahun 2020 adalah wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ari Puspita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Alfiza Fausia. Kepada Saudari Alfiza, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan peraturan baris berbaris atau PBB. Yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegas tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Selanjutnya, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, yang dimaksud dengan rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan, penyisihan pilihan hati sendiri. Dan yang terakhir yaitu, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Alfiza Fausia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya,
Asrop Hibatullah kepada Saudara Asrop Hibatullah. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Materi yang selanjutnya yaitu tata cara latihan PBB atau peraturan baris berbaris. Berdasarkan pedoman baris berbaris pramuka Dimas Rahmat PSAP 2010 dalam Elok Budianti 2020, berikut merupakan tata cara dalam latihan PBB. Bubar, jalan di tempat, dari jalan ke tempat berhenti, membuka atau menutup barisan, tutup barisan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, berhenti dalam langkah perlahan, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah di waktu lari, langkah merdeka, dan ganti langkah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dulu kita. Baik, terima kasih Saudara Asrop atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu Saudari Lulu Nafisasani. Kepada Lulu Nafisasani, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang aba-aba dalam latihan PBB atau peraturan baris berbaris. Yang pertama, pengertian. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Yang kedua, macam-macam aba-aba. Ada 3 macam aba-aba, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksana. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksana. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, aba-aba pelaksana adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah aba-aba gerak, aba-aba jalan, dan aba-aba mulai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Lulu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Via Inka Eliska. Kepada Saudari Via Inka Eliska, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu cara memberi aba-aba. Yang pertama, yaitu waktu memberi aba-aba. Pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan. Yang kedua, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. Yang ketiga, pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukkan kepada pasukan yang sedang berjalan atau berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 langkah, pada waktu berjalan, pada waktu berlari ditambah 3 langkah. Yang keempat, pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan ditambah 2 langkah untuk berjalan atau 4 langkah untuk berlari. Yang kelima, aba-aba diucapkan dengan suara nyaring tegas dan bersemangat. Yang keenam, aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara. Yang ketujuh, aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. Yang kedelapan, antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang disesuaikan dengan besar kecilnya pasukan. Yang kesembilan, bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan, maka dilakukan perintah ulang. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Via atas penyampaian materinya.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Yoja Astifahlisa. Kepada Saudari Yoja, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pedoman baris berbaris pramuka menurut Dimas Rahmat tahun 2010 dalam Elok Budianti tahun 2020. Berikut merupakan tata cara dalam latihan PBB. Yang pertama bubar, aba-abanya bubar jalan. Yang kedua, jalan di tempat, aba-abanya jalan di tempat, gerak. Yang ketiga, dari jalan ke tempat berhenti, aba-abanya henti, gerak. Yang keempat, membuka atau menutup barisan, aba-abanya buka barisan, jalan. Yang kelima, tutup barisan, aba-abanya tutup barisan, jalan. Yang keenam, maju jalan dari sikap sempurna, aba-abanya maju jalan. Yang ketujuh, langkah biasa. Yang kedelapan, langkah tegap. Dari sikap sempurna, aba-abanya langkah tegap, jalan. Dari langkah biasa, aba-abanya langkah tegap, jalan. Dan dari kembali ke langkah biasa, aba-abanya langkah biasa, jalan. Yang kesembilan, langkah perlahan digunakan untuk berkabung atau mengantar jenazah dalam upacara kemiliteran. Aba-abanya langkah perlahan maju, jalan. Yang ke-10, berhenti dalam langkah perlahan. Aba-abanya henti, gerak. Yang ke-11, langkah ke samping, aba-abanya langkah ke kanan atau ke kiri, jalan. Yang ke-12, langkah ke belakang, aba-abanya langkah ke belakang, jalan. Yang ke-13, langkah ke depan, aba-abanya langkah ke depan, jalan. Kemudian yang ke-14, langkah di waktu lari dari sikap sempurna, aba-abanya lari maju, jalan. Dari langkah biasa, aba-abanya lari, jalan. Kembali ke langkah biasa, aba-abanya langkah biasa, jalan. Yang ke-15, langkah merdeka dari langkah biasa, aba-abanya langkah merdeka, jalan. Kembali ke langkah biasa, aba-abanya langkah biasa, jalan. Dan yang terakhir yaitu ganti langkah, aba-abanya ganti langkah, jalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Yoja atas penyampaian materinya. Itulah materi yang dapat kelompok 4 Baik, itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 dan kelompok 4 akan memulai sesi tanya jawab kepada peserta yang akan bertanya. Saya persilahkan bertanya melalui kolom komentar atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada hari Rabu besok pada saat mata pelajaran pendidikan ekstrakurikuler di SD. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu presentasi terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.